FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 September 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 217, mengangkat tema kewajiban menafkahi anak lahir dan batin. Napa judulnya? Kewajiban menafkahi anak lahir dan batin. Kenapa kok tema ini perlu kita bahas? Karena negara yang kuat itu diawali dari, kok sepi? Keluarga yang kuat. Kita ulangi, negara yang kuat diawali dari keluarga yang kuat. Berarti negara yang rapuh diawali dari keluarga yang rapuh. Kok bisa kayak gitu, Ustadz? Karena keluarga karena negara terdiri dari keluarga. Yang tinggal di sebuah negara adalah keluarga. Sehingga kalau kita ingin berpartisipasi nyata di dalam menguatkan sebuah negara, maka yang paling dekat adalah menguatkan keluarga. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan. Saya tanya sama jenengan, antara rakyat dengan pejabat banyak mana? Rakyat. Kalau yang ngurusi negara diserahkan kepada pejabat tok,
rakyatnya tidak berpartisipasi aktif, loh bagaimana negara itu akan kuat? Bagaimana cara kita berpartisipasi untuk menguatkan negara? Ya kita kuatkan sinten? Keluarga. Karena keluarga ini adalah merupakan pondasi dari sebuah negara, sehingga tanggung jawab dari orang tua itu bukan sekedar memberikan baju dan makanan. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tapi dia punya kewajiban yang lebih tinggi dari itu semua. Wajar seandainya kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baghawi dan juga Imam An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Berarti kalau ada orang tua menelantarkan anaknya, dosa nama mboten? Dosa. Karena kadang ada sebagian orang tua itu nggak ngerti bahwa itu perbuatan dosa. Ada sebagian orang, nuwun sewu, ada sebagian bapak-bapak jejaknya ada di mana-mana. Napa? Jejaknya ada di mana-mana. Ya. Anaknya nang kana, nang kene, nang endi. Tapi ra tahu menafkahi. Ngeri itu pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang ini secara tidak langsung dia berpartisipasi untuk melemahkan, bahkan menghancurkan sebuah negara. Karena kalau semakin banyak keluarga yang terlantar, semakin banyak keluarga yang rapuh, semakin banyak anak-anak yang tidak diperhatikan, maka potensi lemah dan hancurnya negara semakin besar. Sehingga wajar seandainya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman." Sudah cukup untuk membuat orang itu berdosa. Coba jangan bayangkan anak-anak yang kelaparan, yang nggak punya baju, yang nggak bisa sekolah. Kalau dia tidak mengharapkan nafkah dari orang tuanya, terus berharap dari siapa? Ya kalau negara hadir. Masalahnya seringkali negara tidak hadir. Ya. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, namanya anak-anak yatim, anak-anak terlantar, anak-anak difabel, ya, yang punya cacat secara fisik maupun mental, itu semuanya ditanggung oleh negara, oleh Baitul Mal. Ya. Padahal mereka tidak dituntut untuk bayar pajak. Nah sekarang bayar pajak malah banyak yang diterlantarkan. Maka dalam kondisi seperti itu, tugas orang tua semakin penting. Ya. Dan masalahnya Bapak Ibu yang kami hormati, tidak sedikit di antara orang tua yang belum memahami yang dimaksud dengan nafkah itu apa. Dia pikir asal bisa ngasih uang jajan, berarti dia sudah menunaikan apa? Nafkah. Dia pikir asal sudah membelikan HP, itu berarti sudah memberi apa? Nafkah.
Padahal nafkah lebih kompleks dibanding hanya sekedar urusan makan, minum, pakaian. Makanya judul pengajian kita apa? Kewajiban menafkahi anak lahir dan batin. Kalau yang tadi itu pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, itu napa niku? Lahir. Berarti penting napa mboten? Ya penting. Ora timpani ya mati. Ora dikelambeni ya budak. Penting, tapi bukan itu tok. Ya, nanti kita akan jelaskan ya bahwa bekerja mencari nafkah itu termasuk jihad fi sabilillah. Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita perlu memahami terlebih dahulu cakupan nafkah. Jadi ketika kita membahas orang tua harus menafkahi anaknya, suami harus menafkahi istrinya, yang dimaksud dengan kata nafkah di sini itu cakupannya apa saja? Yang pertama, nafkah itu adalah terkait dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan dan minuman, papan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu kudu omahe dhewek apa ora? Oleh ngontrak ora? Ya oleh. Ya, boleh. Kalau numpang pripun? Di perumahan mertua indah. Barang napa mboten, Bu? Ya barang mawon. Kalau memang dia belum mampu punya rumah sendiri. Yang penting tempat tinggal. Dan diusahakan tempat tinggal yang layak. Seperti makanan yang layak, pakaian yang layak, juga tempat tinggal yang layak. Ini kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua. Inilah yang diistilahkan dengan nafkah lahir. Ya. Dan akan lebih bagus lagi seandainya orang tua saat memberikan makanan kepada anaknya, dia juga memperhatikan bahwa yang diberikan itulah makanan yang bergizi. Ya. Tidak harus mahal. Makanan bergizi sih mahal apa murah, Bu? Hah? Tergantung. Bayam ya murah ya. Kangkunge teh ifam kan murah kan. 3.000. Ya. Malah kadang-kadang yang mahal-mahal itu yang malah bikin apa? Kolesterolnya dhuwur. Ya. Nek padane sayure sayur anu ngepet nang ngarep omah. Napa, Bu? Jenengan duwe kebun kangkung nang ngarep omah? Masya Allah. Si nang ngarep omah biasanya napa? Godhong gandul. Ya. Itu kira-kira kolesterolnya dhuwur mboten? Nggih mboten, tapi pahit Ustaz. Ya tergantung cara masak. Ya. Lompong apa maning? Lontop apa maning? Ya, godhong pudin ya. Itu sayurnya, buahnya ya gandul. Itu kan buah yang tidak kenal nopo? Tidak kenal musim. Ya. Murah, meriah. Ya. Jadi urusan makanan ini harus diperhatikan. Pakaian juga harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar mengikuti tren. Tapi apakah tren yang berkembang itu sesuai aturan agama atau tidak? Kalau sesuai ya enggak apa-apa.
Tapi kalau tidak sesuai, contohnya Ustaz tidak sesuai membuka aurat, ya. Itu tidak sesuai, maka jangan ikut-ikutan. Papan rumah juga demikian. Ya. Rumah itu tidak harus megah. Nek bisa amba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun minas sa'adah." Ada 3 hal yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Salah satunya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah megah, rumah yang luas. Kenapa Ustadz rumah yang luas? Kalau rumahnya luas, rasanya lega. Masuk rumah itu rasanya apa? Lega. Bocah bisa pelayon. Nek rumahnya sempit, pelayon pripun? Nabrak. Ya. Yo sekarang Ustaz rata-rata perumahan apa? Sempit-sempit Ustaz. RS akeh banget. Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. Pinten niku. Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. 6. Jadi ini termasuk bentuk nafkah yang sifatnya lahir. Oke. Terus apalagi Ustadz nafkah cakupannya? Hal yang harus diperhatikan dalam nafkah adalah nafkah berupa pendidikan. Kenapa? Pendidikan dan bimbingan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat yang tidak asing buat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa, Bu? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya menjaga keluarga dari api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, "Allimuhum addibuhum." Caranya, kata beliau, ajari dan didik mereka. Jadi pengajaran sama pendidikan. Jadi tugasnya orang tua adalah memberi nafkah, bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Nafkah secara batin itu antara adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu kita didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Kita didik anak kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Kita didik anak kita untuk jujur. Kita didik anak kita untuk rajin sholat 5 waktu. Kita didik anak kita untuk menutup aurat. Itu namanya pendidikan. Selain pendidikan, kita harus juga melakukan pengajaran. Mengajari anak kita. Apa yang kita ajarkan Ustadz? Yo ibadah-ibadah yang wajib untuk dikerjakan. Contohnya ibadah sholat. Makanya Kanjeng Nabi SAW pesan kepada para orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin.
perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia pinten 7 tahun. Itu namanya mengajarkan sholat kepada anak kita. Cara takbiratul ihram seperti apa? Cara membaca Al-Fatihah seperti apa? Itu tugasnya siapa, Bu? Orang tua. Ada nggak orang tua yang menyerahkan tugas ngajari baca Al-Quran kepada orang lain? Ada atau tidak? Banyak. Singkon mulang Al-Fatihah sinten? Guru TPQ. Berarti sing oli pahala siapa? Guru TPQ. Lah terus jenengan kebagian apa? Ya. Kan aku bayar, orang bayar. Golek TPQ sing gratisan. Udah kayak gitu mangkat orang mangkat poran. Ya. Jadi kalau ada anak-anak nggak berangkat sekolah, ributnya pol. Anak bocah-bocah orang mangkat ngaji, rapapa. Subhanallah. Ya. Ada Syekh Abdul Razak kalau tidak salah, Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan kayak gini. Minimal orang tua itu ngajari bacaan suratan yang bakal sering dipakai oleh anaknya. Itu minimal. Jadi orang tua itu minimal ngajari anaknya suratan Al-Quran yang bakal dipakai di dalam sholatnya. Minimal. Berarti surat Al-Fatihah kali apa? Suratan pendek. Sing paling sering dinggo. Itu minimal orang tua yang ngajarkan. Kenapa, Bu? Ben panen pahala. Kalau bukan jenengan yang ngajari Al-Fatihah, tapi jenengan suruh guru TPQ yang ngajarkan, berarti sing panen siapa? Guru TPQ. Terus jenengan oleh apa? Coba jenengan bayangkan alangkah senengnya guru TPQ tersebut. Alangkah bahagianya guru TPQ tersebut. Nanti ketika hari kiamat, Masya Allah, Tabarakallah, seandainya dia ikhlas di dalam mengajarnya, dari satu anak tok yang dia ajari, baru anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan kiriman pahala pinten? 190 pahala. Gue nemi maca bismillah ping sepisan. Padahal dalam sehari dia anak itu sholat berapa rakaat? 17. Berarti maca bismillahirrahmanirrahim minimal 17 kali. Berarti 190 kali 17. Pinten? Akeh. Jawaban paling gampang. Padahal Bapak Ibu, itu kita baru ngitung bismillah toh. Belum ngitung Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladdallin. Pinten? Pahalane pinten, Bu? Kuwe kabehan go guru TPQ. Jenengan ora liya apa-apa. Eman. Itu baru sholat sehari. Kalau anak kita umurnya 60 tahun. Ayo. Berarti sekian ribu pahala kali 360 hari kali 60. Kue kabehan pahalane nggo guru TPQ jenengan ora oleh apa-apa. Eman mboten? Eman. Ustaz, kadung Ustaz anakku wis gede. Putune. Mulane jenengan itu Bapak Ibu nek
nek dititipi napa? Putu, gue kesempatan gue. Gue ngapa? Ngajari. Menebus kesalahan yang dulu. Miyanan urung ngaji, urung ngerti, wis keliwat, anaknya wis gede-gede, udah besar-besar anaknya, baru ngerti, oh ternyata luar biasa ya. Selama ini saya ini kurang memperhatikan pengajaran anak-anak saya. Ya, itu termasuk nafkah napa? Batin. Apalagi Ustadz nafkah batin? Kasih sayang dan perhatian. Napa? Kasih sayang dan perhatian. Kenapa Ustaz? Karena anak itu sebagai sosok yang masih kecil, bahkan sudah besar sekalipun, itu sangat memerlukan yang namanya kasih sayang. Seandainya ada anak kehilangan kasih sayang orang tuanya, itu bisa merusak psikologis dia. Akan merusak psikis orang anak tersebut. Sehingga na'udzubillahi min dzalik, ketika besar dia tidak punya belas kasihan. Orangnya kejam. Tidak peduli dengan orang yang sedang kesusahan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan itu semua. Tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan belas kasihan dari orang tuanya. Gak pernah disapa sama orang tuanya. Ketika anak itu bangun tidur, orang tuanya sudah berangkat kerja. Dan kapan orang tuanya pulang? Ketika anaknya sudah tidur lagi. Coba jangan bayangkan. Saben dina anak membuka matanya, orang tuanya sudah pergi. Begitu anak pulang, orang tuanya tidak ada. Malam dia udah tertidur, baru orang tuanya pulang. Kapan dia mendapatkan belayan kasih sayang? Kapan dia mendapatkan pelukan kasih sayang? Kapan dia melihat senyuman orang tuanya? Kapan? Ya. 6 hari kerja full. Ditambahi lembur. Bahkan hari Ahad pun weekend dipakai untuk lembur. Iya, tapi kan sekarang mereka kan butuh duit banyak Ustadz, untuk belajar, untuk ini, untuk itu, kebutuhan banyak. Anak kita itu bukan robot, Bapak Ibu. Anak kita itu punya perasaan. Anak kita itu bukan tembok. Yang dia butuhkan itu bukan hanya makanan perut. Yang dia butuhkan juga makanan hati. Dia membutuhkan kasih sayang. Ya. Makanya sampai sekarang saya masih berpemahaman kalau anak masih SD itu, kalau bisa jangan dipondokkan, jangan dimasukkan ke pesantren. Kalau masih nopo SD. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia masih butuh nopo? Kasih sayang dari orang tuanya. Ya. Jadi jangan sampai anak kita ini kita halangi untuk mendapatkan kasih sayang dan hak itu. Itu haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua. Pernah suatu hari Rasulullah SAW memeluk seorang anak kecil, kemudian diberikan kecupan kasih sayang. Tiba-tiba perilaku Rasulullah SAW, perilaku simpatik Rasulullah SAW kepada anak kecil itu dilihat sama seorang Arab Badui. Arab
Badui. Kemudian si Arab Badui itu mengatakan, innali asyaratun minal walad atau asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Wahai Rasul, aku itu punya 10 anak. Seumur-umur tidak ada satupun yang pernah aku cium. Jadi dia itu ingin menunjukkan, nih loh, gue laki banget gitu. Gentleman, ya, perkasa, ya, nggak pernah memeluk anak, mencium anak, membelai anak, nggak pernah. Apa jawaban dari Nabi SAW? Innahu man lam yarham lam yurham. Seseorang yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, maka orang tersebut tidak akan disayang sama Allah Azza wa Jalla. Ya, ini cakupan apa? Nafkah. Tadi yang seperti yang saya janjikan bahwa mencari nafkah itu ternyata luar biasa pahalanya. Dengan syarat ikhlas. Saya tanya kepada jenengan, kerja, banting tulang, nyari duit, capek mboten? Jangan sepi. Capek mboten? Capek. Kadang-kadang bosan mboten? Hah? Mboten? Masya Allah. Ya wajar lah, yang namanya manusia ada bosannya, ada jenuhnya, ada capeknya. Itu wajar sekali. Tapi salah satu cara untuk menghibur diri adalah dengan memahami bahwa apa yang kita lakukan itu, kalau ikhlas, itu akan bernilai seperti jihad fisabilillah. Bayangkan, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu resikonya besar apa kecil? Besar. Minimal itu anggota tubuhnya berkurang. Pripun maksudnya berkurang? Pulang dari perang, kupingnya garis siji. Gue resikonya. Kena nopo? Kena pedang. Pulang dari perang, irungnya garis separuh. Kenapa? Kena pedang. Pulang dari perang, matanya tinggal 1. Kenapa? Karena kena panah. Atau tangannya tinggal 1, atau kakinya tinggal 1, atau bahkan pulang tinggal nama. Berat mboten? Berat. Tapi ternyata ada sebuah aktivitas yang tidak seberat itu, akan tetapi nilainya seperti itu, seperti jihad fisabilillah. Apa itu? Bekerja mencari nafkah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini menurut Syekh Al-Albani sahih li ghairihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah demi membiayai anak-anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Seperti orang yang jihad. Kok bisa Ustaz? Loh, kalau bukan jenengan yang membiayai, yang menafkahi anak-anak kecil itu, loh, terus siapa yang akan menafkahi? Itu sama saja dengan izin Allah mempertahankan nyawa-nyawa itu supaya tetap hidup. Kalau bukan kita yang pulang membawa beras, membawa susu, membawa telur, itu siapa lagi yang akan melakukan itu? Kemudian kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan seandainya dia keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia di jalan Allah.
Berarti Bapak Ibu menafkahi orang tua itu wajib, wajib. Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh, ya, sudah lanjut usia. Ketika seorang anak bekerja untuk menafkahi orang tuanya, maka dia fisabilillah. Ya. Maka ibu-ibu, nasihat buat semuanya saja. Termasuk nasihat buat bapak-bapak. Jadi kalau kita masih punya orang tua, apalagi orang tua itu lanjut usia, maka jangan pasangan kita menghalangi untuk memberikan nafkah. Dan ini sering jadi sumber keributan dalam rumah tangga. Seorang bapak punya istri, punya anak, punya orang tua. Alhamdulillah dia punya penghasilan yang cukup untuk anaknya, cukup ibunya, istrinya cukup. Tapi dia punya orang tua. Maka dia pengen juga memberi siapa? Orang tua. Ada istri yang menghalangi itu. Cemburu, marah, jengkel. La haula wala quwata illa billah. Itu kewajiban. Ya. Yang penting proporsional. Ya, tidak sampai menelantarkan salah satunya. Ya, tidak boleh juga ya anak seorang bapak, ya, seorang suami menafkahi orang tuanya kemudian menelantarkan siapa? Istri dan anaknya, nggak boleh. Atau sebaliknya, menafkahi siapa? Istri dan anaknya terus menelantarkan orang tuanya, nggak boleh juga. Ini saya lagi ngomongin tentang orang yang dia sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sudah cukup insya Allah. Masih ada kelebihan rizki. Kok dihalangi sama istrinya saat akan memberikan kepada orang tuanya? Subhanallah. Lopok. Kan urung tuku kelambi sing anyar. Lah urusan kelambi. Saya tanya Bu, lebih primer urusan baju baru apa beras Bu? Beras. Ini masalah nyawa itu. Ya. Termasuk bapak-bapak, ketika jenengan punya istri, istri itu masih punya orang tua. Sudah dapat uang dari jenengan, kemudian istri Masya Allah gemi. Kenapa Bu gemi? Gemi siapa? Irit. Irit karo medit beda. Irit. Dan dia sudah bisa untuk memasakkan buat suaminya, buat anaknya. Tapi karena pinter untuk mengelola uang, dia masih punya sisa. Kemudian dia ingin memberikan kepada ibunya, kepada bapaknya. Jangan dihalangi. Jangan dihalangi. Ya. Saya khawatir ya, saya khawatir. Orang-orang yang suka menghalangi pasangannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, dia akan mengalami hal serupa ketika dia sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Sapa nandur, ngunduh. Saya khawatir suami atau istri yang hari ini nih suka menghalangi pasangannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, akan datang sekian belas tahun ke depan ketika anak dia ya yang suka menghalangi itu sudah berumah tangga, nanti anak dia itu mau menafkahi orang tua tersebut akan dihalangi oleh pasangan. Gantian gue. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti nek kita pengen ngunduhe apik, nandure sing apik. Sekarang ini jangan dihalangi. Ya. Selama proporsional. Lah terus kalau anak nggak punya, orang tua nggak punya, alias bujangan. Alias
bujangan. Lah terus kerjanya buat siapa? Dengerin. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Seandainya dia bekerja mencari nafkah untuk membiayai dirinya sendiri. Karena enggak punya apa? Tanggungan. Ya, dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Yu'ifuha, untuk menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan itu maksudnya ben ora ngemis, itu maksudnya. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi lebih mulia mana, Bu? Jadi tanggungan orang lain atau bekerja untuk menghidupi diri sendiri? Bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Lalu Nabi tutup, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau orang bekerja niatnya cuma untuk pamer, untuk bersombong-sombongan, sekedar untuk nambah properti, sekedar untuk nambah mobil mewah, koleksi jam, koleksi tas. Apa Bu sing merek larang kayak Bu? Ya, tas kresek. Ya kan orang nyebut merek. Ya. Kalau tujuannya kerja hanya untuk seperti itu, maka dia kata Rasul SAW fi sabilis syaitan. Di jalannya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan tinggal milih mau di jalan Allah atau di jalannya setan. Ya. Terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, nafkah keluarga harus diprioritaskan. Diprioritaskan sih artinya apa, Bu? Didahulukan, dipentingkan. Itu maksudnya. Ada sebuah kisah menarik. Jadi seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Sinten namanya? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau punya mantan budak. Jadi punya budak terus sudah merdeka. Suatu hari ketemu Abdullah bin Amr sama mantan budaknya ini. Mantan budaknya bilang, saya pengen tinggal di Baitul Maqdis selama 1 bulan. Jadi pengen ibadah di Masjidil Aqsa. Selama berapa, Bu? 1 bulan. Maka kemudian Abdullah bertanya, keluarga yang kamu tinggalkan selama 1 bulan ini, apakah sudah kamu kasih nafkah yang cukup? Jadi kan kamu tinggal 1 bulan. Nah terus anak istrimu itu nanti kalau beli makanan dari mana? Kamu sudah tinggali duit atau belum? Kata si mantan budak itu, belum. Kenapa? Belum. Maka apa kata Abdullah? Pulang. Pulang ke rumah keluargamu. Bekerjalah. Kasih mereka nafkah yang cukup. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis yang pertama tadi kita bawakan. Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang jadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Baghawi serta Al-Arnaut. Maka harus jadi prioritas. Penting mana? Kerja apa mancing? Wong kerjane mancing. Ya mancing kalau tujuannya untuk apa? Nyari lauk ya, beda ya. Ya wis iki penting mana? Kerja apa dolanan darah? Wong kerjane dolanan darah, ora ana kerja dolanan darah. Dolanan darah kuwi dolanan, bukan apa? Bukan kerja. Nauzubillahi min dzalik. Di zaman ini ada orang yang subhanallah. Saya enggak lagi ngomongin orang yang sehat walafiat ya. Maaf, saya tidak lagi ngomongin orang yang sakit. Ya, orang yang stroke, ya. Orang yang sudah enggak bisa bekerja karena saking tuanya. Saya enggak ngomongin itu. Itu wajar lah ya.
Ini saya lagi ngomongin tentang seorang laki-laki yang sehat walafiat. Punya anak, punya istri. Malah yang suruh kerja siapa? Istri. Kerja jadi PRT, kerja di luar negeri, kerja di PT, lah terus suaminya dolanan HP. Ya. Saya lagi ngomongin orang yang seperti itu. Bagaimana dia nanti akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan hari ini. Maka perbaikilah sebelum ajal datang menjemput. Ini pelajaran atau pengajian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.